Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Kadang-kadang suka ada pertanyaan begini, mendingan keluar rumah nggak pakai pensil alis, nggak pakai ngebentuk alis dulu, atau nggak pakai lip matte, atau nggak pakai lipstick. Teman-teman pilih yang mana? Kalau dulu ya, sebelum saya suka make up, suka dandan gitu ya, nggak pakai lip matte, nggak pakai lipstick, nggak pakai pensil alis pun nggak apa-apa, keluar rumah polos aja gitu, nggak pakai apa-apa. Tapi sekarang kayaknya mendingan pakai dua-duanya. Nggak bisa milih sih ya, tapi kalau misalkan sekarang kan kadang-kadang suka pakai kalau keluar rumah kan pakai masker ya, jadi mendingan nggak pakai lip matte aja. Kan nggak pakai lip matte bisa pakai lip treatment. Ya, tapi teman-teman, udah 1 minggu ini pensil alis saya hilang. Dan itu adalah pensil alis saya satu-satunya yang saya punya, nggak punya lagi. Dan saya juga belum nyempetin untuk beli lagi. Saya mikir ini gimana ya caranya. Akhirnya saya pakai ini. Saya sebut ini dulu. Bisa pakai ini. Sebelumnya saya pakai ini itu nggak bisa, belepotan terus. Tapi berhubung kepepet saat itu saya mau bikin konten tapi nggak ada pensil alisnya, ya udah akhirnya saya coba. Akhirnya hasilnya ya gitulah. Dibilang rapi enggak, dibilang belepotan juga ya enggak lah gitu ya. Ya kayak gitu pokoknya intinya ya. Dan berhari-hari setiap hari saya pakai itu lagi, pakai itu lagi, pakai ini lagi, pakai ini lagi. Sampai akhirnya ya lumayan lah agak rapi. Dan kali ini saya mau ngasih tutorial. Bukan ngasih tutorial. Maaf. Salah. Saya mau kasih apa ya? Info. Mau kasih info aja. Info apa yang saya pakai ketika pensil alis saya hilang. Terus gimana saya cara pakainya. Jadi teman-teman jangan berharap ngelihat ini hasilnya bakal jadi alis yang sempurna, yang paripurna, yang simetris, yang cetar membahana kayak gimana gitu. Enggak, ini cuma pakai ngebentuk alis ala-ala saya aja gitu. Enggak cetar tapi juga ya lumayan lah jadi kelihatan. Produknya apa sih yang saya pakai ke alis? Ada yang bilang katanya pakai panci gosong. Ada yang komentar begitu, kayaknya pakai ini deh. Kalau bahasa Sundanya bujur panci. Ya, kayaknya pakai bujur panci deh katanya gitu. Waduh, itu kayaknya bisa jadi ide juga kalau produk ini nggak ada. Nggak, bukan itu ya. Jadi, yang saya pakai adalah teng. Ya, volumizing and lengthening mascara dari BR Cosmetics. Ini teman-teman yang saya pakai. Ini huruf-hurufnya udah mulai pudar. Kayak gini, lihat tuh. Ini karena udah lama sebenarnya. Ada suara. Ada anak saya, guys. Gini ya, kalau bikin video kadang-kadang anak saya itu pengen ikutan. Maaf ya. Ini maskara ini emang udah lama banget saya pakai sebenarnya ya. Maskara itu masa pakainya itu nggak lama. Pokoknya kosmetik yang berbahan cair itu biasanya 3-6 bulan aja idealnya. Tapi berhubung saya ngerasa sayang ya dibuang gitu. Akhirnya udah saya pakai aja selama itu tidak menimbulkan efek negatif ke mata saya, ke bulu mata saya. Ini kalau nggak salah tuh udah 10 bulan. Dari awal launching itu kalau nggak salah Desember tahun lalu. Ya, Desember 2019. Dan sekarang saya bikin video ini Oktober 2020. Berarti udah sekitar 10 bulanan. Dan kalau maskara udah agak lama itu kan jadinya agak menggumpal ya. Tapi masih oke dipakai. Ini saya pakai maskaranya tanpa bulu mata kayak gini. Jadi si bulu mata kanan saya itu lebih tebal lebih banyak, nggak tebal,
lebih banyak dibandingkan bulu mata kiri. Tapi ya udah, hasilnya oke lah ya. Oke lah. Maksa ya. Langsung aja ya kita praktekin. Ini lihat tuh. Alis saya aslinya kayak gini. Ini asli belum pakai apa-apa. Jadi alhamdulillah lah ya, nggak terlalu botak gitu. Ada alisnya, alis aslinya. Jadi yang saya pakai ini mau ngikutin alis asli saya aja. Tuh, bengkok. Orang-orang tuh aneh. Pertama lihat ini mungkin aneh gitu ya. Kok maskara itunya bengkok sih, si sikatnya? Apa ya namanya ini? Pokoknya ininya bengkok ya, ini emang dibengkokkan. Jadi maskara BL ini ininya bisa dibengkokkan. Gunanya buat apa? Biar kalau misalkan kita pakai maskara saat sudah pakai jilbab, ini tuh enggak, si ujungnya ini kadang-kadang kan suka kena ujung jilbab gitu, jadi bikin kotor. Makanya dibengkokin. Cara bengkokinnya ini diangkat ya setengah, terus dipatahin gini, tapi jangan terlalu semangat ya, nanti patah beneran. Pokoknya bengkokin sesuai dengan yang dimau aja gitu. Dan walaupun bengkok ini bisa masuk tuh. Oke, jadi gitulah sedikit tips. Next, apa yang saya lakukan dengan maskara ini tuh ya, udah 10 bulan jadinya agak gini, agak menggumpal, tapi masih bisa dipakai kok. Terus kenapa saya berpikir untuk pakai maskara sekalian teman-teman, karena ini kan si maskara BL ini mengandung serum, jadi untuk lebih merangsang pertumbuhan bulu mata. Nah ini saya pakai ke alis, siapa tahu bisa bikin alis saya jadi lebih tebal. Lalu yang saya gunakan adalah kuas. Ini kuas saya beli nggak tahu berapa tahun yang lalu, kayaknya 3 tahun yang lalu. Awal saya beli ini 1 tahun saya diemin karena saya nggak tahu gunanya buat apa. Karena ini kuas itu keras. Ini keras, pendek kayak gini, saya nggak tahu gunanya buat apa teman-teman. Selama bertahun-tahun punya ini tuh nggak tahu buat apa. Dan akhirnya kepake lah beberapa bulan ini buat saya aplikasikan. Ternyata oh buat alis. Jadi pertama saya pakai make upan itu, saya jelasin dulu ya. Pertama saya make upan itu kan saya join BL. Berapa bulan setelah join BL saya itu beli brush, ceritanya belagu banget belinya yang isi 11. Pas dibuka tuh di rumah bingung. Bingung ya ampun, ini gunanya masing-masingnya itu manfaatnya buat apa, fungsinya buat apa, saya bingung. Akhirnya googling dong. Selain googling juga saya nyari tahu di YouTube, di konten-konten beauty vlogger yang lainnya ya. Terus cari tahu, bukan beauty vlogger lain, beauty vlogger yang ada di YouTube lainnya, kesannya saya beauty vlogger. Saya bukan beauty vlogger, saya cuma saya. Terus nyampe mana tadi? Oh ya, 11 tuh saya bingung googling. Akhirnya googling, terus saya juga cari di YouTube, saya catat, saya screenshot, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan cara pakai brush dan fungsi-fungsinya saya kumpulkan. Giliran prakteknya saya lupa dong. Masa harus buka catatan? Oh ini buat ini, oh yang kayak gini buat ini. Saya ribet sendiri. Akhirnya apa? Bodoh amat lah itu fungsinya buat apa, yang penting aku nyaman pakai brush tersebut. Jadi akhirnya saya menemukan sendiri pasnya itu si brush itu dipakai buat kemana. Dipakai buat foundation kah, dipakai buat ke bibir kah, dipakai buat ke alis, dipakai buat ke kelopak mata kah. Seperti itu. Akhirnya saya coba-coba sendiri aja. Yang ternyaman buat saya ya udah saya pakai. Udah ya, nggak usah banyak cincong lagi. Kelamaan juga. Nah ini si maskaranya saya keluarin kayak gini. Terus si kuas ini saya olesin ke sini. Karena kalau nggak pakai kuas, saya pernah nggak pakai kuas, kita langsung si sikat ini kesiniin, hasilnya berantakan, saya nggak bisa. Jadi ini buat pemula, buat yang nggak bisa sikat maskaranya langsung ke si alisnya, pakailah kayak gini, kuas yang kecil kayak gini dan keras. Kalau bisa keras ya kuasnya, kaku gitu, biar bisa jadi kayak pensil gitu. Nah, saya olesin sebenarnya dikit aja, kalau banyak-banyak malah jadi belepotan nantinya.
Oke, sudah. Saya mulai aplikasikan. Deg-degan ini. Soalnya diliatin kalian. Biasanya pakai sendiri aja. Saya butuh bantuan si cermin ajaib. Terus, saya pakainya gini. Iya, jangan terlalu nempel ke si apa ya? Jangan terlalu nempel ke alisnya, jadi terlalu medok gitu ya, terlalu apa ya? Terlalu nempel. Dan ini saya bukan bikin tutorial cara bikin alis, cuma saya ngikutin aja alis yang udah ada. Cuma ditebelin doang biar enggak kelihatan aneh makeup saya gitu, yang semuanya kelihatan gitu, lip matte-nya kelihatan, foundation kelihatan. Bedaknya kelihatan gitu, eyeshadow, tapi si alisnya nggak kelihatan. Jadi kayak aneh, kayak botak. Tuh gitu. Nah, saya nggak suka yang tebal-tebal teman-teman, jadi gini doang. Ya, kalau teman-teman suka yang tebal-tebal, silakan. Yang besar-besar alisnya silakan, tapi saya sukanya yang kecil, kayak gini. Kita coba ke yang kiri. Ke yang kiri, satu lagi. Zap, nggak perlu banyak-banyak, tapi rata gitu. Kita coba ya. Gimana nih kelihatannya? Kelihatan lah ya gini juga. Oke. Nah, kadang-kadang nih ya, buat pemula apalagi susah ngebikin simetris. Ngebikin simetris kanan dan kiri. Tapi sebenarnya juga kan alis kita tuh nggak simetris kanan kiri. Aslinya ya, yang bentuk aslinya tuh nggak simetris. Cuma kalau ditebelin, jadi kelihatan nggak simetrisnya kan. Gimana caranya bikin simetris ya? Latihan. Tapi juga nggak bisa sama banget gitu, sama plek. Kalau menurut saya gitu kan. Nah, gini udah. Setipis ini aja. Terus biar kelihatan lebih natural. Ini kayak garis itu doang ya. Oke. Ini biar agak tebalan dikit ke bawah-bawahnya. Kelihatan? Gini. Oke. Terus biar lebih natural gitu ya. Ini pakai sikat kayak gini. Ini juga bekas maskara sih, jadi agak hitam. Ini saya beli di online. Ini sebenarnya panjang, bukan sengaja pendek, tapi emang patah. Aslinya panjang. Tapi lebih enak sih kalau pendek kayak gini. Ini saya beli di online tuh berapa ya? 1000-an ya? Pokoknya murah banget. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli, bisa sekalian yang lain, 1000. Tuh, ini biar terkesan natural. Senyamannya teman-teman aja. Kalau sekali coba ternyata masih berantakan, teman-teman harus coba lagi yang kedua kali, yang ketiga kali, sampai akhirnya bisa menghasilkan si alis yang bagus. Karena kalau kita menyerah di percobaan pertama, kita nggak tahu kapan kita berhasil, kapan kita bisanya. Oke. Beres. Kayak gini alis yang saya pakai biasanya. Beberapa hari ini sih ya kayak gini, karena pensil alis saya itu hilang, nggak tahu kemana. Hasilnya kayak gini. Terus kalau teman-teman misalkan belepotan si alis-alisnya, si maskaranya ke bawah-bawah gitu ya, ke atas-atas, terus mau ngerapihinnya gimana? Nah, ini saya biasanya pakai ini Fine and Fairness Cream. Teman-teman juga bisa pakai concealer, pakai foundation. Ini caranya. Ini pakai kuas yang sejenis ya kayak gitu. Jadi si sikatnya tuh miring kayak gini, trapesium. Terus dikealisin gini nih. Set. Kayak gini. Kalau belepotan ke atas berarti yang atasnya juga dirapiinnya kayak gitu. Terus bisa pakai tangan, bisa pakai kuas. Biasanya sih saya pakai kuas. Dirapihin gitu. Oke, dirapihin kayak gini biar si bentukannya, biar bulu-bulu yang berantakan di bawah-bawah alis yang kita bentuk itu enggak kelihatan. Ini teman-teman yang saya lakukan terhadap si alis saya ini. Lebihnya rapihnya lagi kalau pakai kuas. Oke, ini kuas yang biasanya saya pakai jadi lebih besar. Nggak tahu sih peruntukannya pas apa enggak ya. Saya nggak ngikutin
kaidah-kaidah pemakaian kuas. Pokoknya saya nyaman ya udah saya pakai itu aja. Ini bekas tadi pakai eyeshadow. Jadinya warnanya kayak gini. Tuh gini hasilnya. Diangkat deh ya. Ya, tada, jadi inilah hasilnya si alis yang pakai maskara. Ini ada kalau teman-teman suka ditebelin lagi silahkan ditebelin kalau ada yang gini-gini nih. Si bolong-bolong tidak tercover. Tapi saya sih suka gini aja. Senatural mungkin. Oke, gitu aja. Gitu aja ya. Itu aja tips, bukan tips, info atau trik yang saya pakai kalau pensil alis saya nggak ada. Saya pakai maskara dengan cara seperti itu, terutama buat pemula yang nggak bisa langsung pakai sikat maskaranya ke alis belepotan ya gitu, pakai kuas yang kecil kayak gitu tapi keras. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video saya lainnya, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu semuanya. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum.